Di panti asuhan tergeletak mayat bernama Eva Silva, usia 19 tahun. Dari gerak-gerik dua orang yang ada di ruangan ini, tampaknya mereka akan melakukan sesuatu terhadap tubuh Eva. Sementara itu, di ruang yang berbeda, tampak seorang warrior wanita sedang sekarat. Dia merasa sudah tidak bisa pulih, kemudian meminta kepada perawat untuk melepaskan ring yang ada di punggungnya. Perlu diketahui, saat ini sedang ada musuh yang coba menerobos masuk. Madre de Dios. All right, child, all right. It's time for your walk. She will burn like those who spawned her. She was in hell already. Poor child, poor child. Eva hidup kembali berkat ring misterius. Apa dan bagaimana selanjutnya yang terjadi terhadap Eva masih belum terbayang. Yang pasti saat ini Eva sedang menyesuaikan diri di kehidupan keduanya. Ya, ini bukan mimpi. Eva memang hidup lagi, meskipun suster di panti asuhan mengatakan Eva lebih pantas hidup di neraka. Mengapa demikian? Pasalnya, Eva diduga kuat tewas akibat kebanyakan mengkonsumsi obat terlarang. Sambil menikmati kehidupan keduanya, Eva jalan kaki di area kota. Sekelompok pemuda coba menggoda. Berhubung masih beradaptasi, gadis itu mendadak mual dan memuntahkan isi perutnya ke arah para pemuda. Ajaib, meski terpental hebat, Eva tampak baik-baik saja. Bahkan luka di tubuhnya sembuh dalam hitungan detik. Sebagaimana yang kita lihat, pakaian Eva kolot alias ketinggalan zaman. Kemudian dia langsung mengambil jersey sepak bola yang ada di sini dan melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya Eva kembali ke panti dan bicara dengan salah seorang temannya. Eva menceritakan pengalamannya bisa hidup kembali. Tiba-tiba percakapan mereka nyaris dipergoki suster dan sepertinya Eva belum mau menampakkan diri. Diego! Setelah dari pantai, Eva lanjut ke kafe video games. Di sana ia mendapat teguran, dilarang berputar di wahana tempat dia bermain. Larangan tersebut membuat Eva sedikit lepas kendali. Hari berganti, pagi pun tiba. Entah bagaimana caranya Eva bisa nyasar masuk ke mansion milik orang dan tercebur di kolam renang. Seorang pemuda bernama Jesse sigap menolong Eva. Suatu kebetulan, di sini sedang ada party kecil-kecilan. Eva dikenalkan kepada teman-teman Jesse, kemudian dia langsung menyantap makanan sebanyak mungkin karena sedang lapar berat. Ini baru namanya pesta. Eva diajak ke klub malam untuk menikmati musik dan seru-seruan di sana. Semoga saja malam ini Eva tidak lepas kendali. Situasi di panti terkesan tidak mau kalah dengan yang dialami Eva. Dengan cara spontan, pertunjukan kecil pun terjadi. Seorang biarawati menunjukkan keahlian jemarinya menari di atas tuts piano.
Eva yang lebih dulu meninggalkan lantai dansa dikejutkan dengan kepulan asap merah yang sedari tadi mengikutinya. Sementara itu, situasi di panti juga tidak baik-baik saja. Ada yang menerobos masuk dan sepertinya sedang mencari ring misterius. Cosas. Eva happy banget bisa hidup di dunia ini, tapi tunggu, sepertinya Eva tinggal di zaman yang berbeda dengan Jesse. Apa jangan-jangan Eva berteleportasi ke sini? Dari dialognya bersama Jesse terdengar jelas kalau Eva tidak bisa menggunakan shower kamar mandi. Setelah itu, ketika Jesse keluar, Eva tampak memperhatikan ring yang ada di tubuhnya. Situasi di panti lagi tegang, semua pengurus sedang mengusut kematian salah seorang rekan mereka. Pada akhir diskusi, terdengar sebuah kalimat, kita harus segera menemukan Eva. Sebagai informasi tambahan, yang tadi menerobos masuk ke panti berasal dari golongan iblis. Kehidupan Eva saat ini benar-benar seru. Dia berada di circle orang kaya yang hobi pesta dan liburan. Seperti malam ini, setelah menghabiskan waktu seharian di pantai, Eva diajak menghadiri sebuah acara peluncuran portal kuantum pertama di dunia. Seorang wanita, Jill, menyampaikan misi dan menguji alat kebanggaannya tersebut. I give you the world's first quantum portal. Ternyata Eva dan Jesse menyusup ke gedung ini, bukan tamu undangan. Jill selaku pemilik tempat sekaligus arkeolog menyadari ada penyusup, petugas keamanan dikerahkan untuk menyisir tempat. I'm on it. Eva dan Jesse sebenarnya aman dan bisa lolos dari petugas, akan tetapi Eva melihat ada anak kecil terkurung di sini, dia lebih memilih menolong si bocah daripada lari. Singkat cerita, alarm gedung berbunyi akibat kecerobohan Eva dan dia pun tidak bisa kabur lagi. Okay, hold on. I haven't. Rombongan kesatria muncul, Eva langsung dibekuk dan dibawa oleh kelompok ini. She was dead. Yes. I can't move. How? I say we take it out. It's reacting to your emotions. This is going to be a long day. Sekarang mari kita bahas soal benda yang ada di tubuh Eva. Dulunya ring tersebut ada di tubuh seorang wanita pahlawan perang salib pertama, Arela. Cerita ini dibahas oleh Eva dan Bapa. Pada akhirnya Arela tewas tertusuk pedang. Tuhan mengirimkan malaikat Adriel untuk menghidupkan kembali Arela karena Tuhan menganggap tugas pejuang ini belum selesai. Lebih lanjut, inti dari segala cerita, Bapak Vincent minta Eva bergabung bersama mereka menjadi pejuang untuk menumpas iblis jahanam yang mengganggu. Semua ada kaitannya dengan ring yang ada di punggung Eva. Sedikit tambahan, benda bulat yang ada di tubuh Eva disebut halo. Di gedung penelitian dan teknologi, si wanita jenius, Jillian, sedang membahas soal apa yang terjadi di sini sebelumnya. Sebuah artefak kuno hidup lagi, menurut penjelasan rekan Jill. Nama gereja dan ordo pedang cruciform memang dituliskan dalam sejumlah kitab kuno. Lebih lanjut, saat ini diketahui minat kelompok saints dan agama kini sama, yaitu ingin memiliki Eva. Kita harus segera menemukan gadis itu, kata Jill. Untuk menjadi seorang kesatria sungguhan tidak bisa hanya dengan ucapan saja, melainkan harus latihan. Seperti berikut ini, Eva sedang diuji fisik dan mentalnya oleh mentor dan seniornya. Sakti, tubuh Eva tidak merasa sakit ketika dipukul.
Rombongan Jesse dijebak Jill, diajak bekerja sama untuk menemukan keberadaan Eva. Dan ternyata selama ini kita salah. Jesse bukan anak-anak borjuis yang gemar bikin pesta di mansion mewah. Mereka adalah kelompok remaja bengal yang gemar masuk ke hunian mewah tak berpenghuni dan berpesta di sana layaknya sosialita zaman modern. Di markas, mendadak Eva dan rekannya mendengar suara-suara misterius di dalam ruang senjata. Eva yang kebetulan punya kekuatan sakti, coba mencari tahu dari mana sumber suara berasal. Sepertinya Eva masih diuji oleh para mentor dan seniornya, dipersiapkan menjadi seorang ksatria sejati. Setelah itu, Eva diajak oleh Father Vincent untuk melanjutkan bacaan kitab kuno tentang pahlawan, gereja, dan rombongan iblis yang membangkang. Di tengah sesi belajar sejarah tersebut, Vincent meninggalkan Eva sejenak dan masuk ke ruangan lain. Di sana ia menemukan secari kertas. Malam ini Eva sedang jalan-jalan di kota, intuisinya sebagai pahlawan kuat, namun dia sepertinya belum siap dan coba mengabaikan. Meskipun sekuat tenaga diabaikan, takdir berkata lain dan Eva harus menghadapi masalah. Itu bukan kebetulan, Jesse kembali bertemu dengan Eva dan mengajaknya ke camp baru. Di sini Eva disambut sangat ramah, bahkan sampai didandani segala. Lambat laun baru diketahui kalau Jesse dan kawan-kawan bekerja sama dengan Jillian. Konflik internal pun pecah dalam kawanan ini, hingga membuat Eva sedikit lepas emosi. Memantau situasi di panti, Kardinal utusan gereja pusat memutuskan tinggal lebih lama di panti asuhan. Sepertinya tujuan Kardinal umat Kristiani ini mengambil ring yang ada di tubuh Eva. Yang jadi concern terbesar Kardinal kali ini adalah Romo Vincent, dianggap kurang becus dalam mengendalikan Eva. Malam ini Eva berencana pergi ke luar negeri bersama temannya. Tiba-tiba Eva teringat dengan masa-masa terakhir dalam kehidupan pertamanya. Setelah itu entah apa yang ada di dalam pikiran, Eva memutuskan membatalkan kepergiannya ke luar negeri. Kawanan sedang berusaha menyusup ke dalam gedung milik Jill. Sepertinya mereka akan melakukan aksi pencurian terhadap benda bersejarah milik Ordo yang ditemukan Jill. Hello? Key cards won't work here. Eva kembali mendatangi panti tempat dia sebelumnya tinggal. Selama ini, petinggi panti mengira Eva tewas akibat melakukan hal yang tidak benar. Tudingan menggunakan obat terlarang sampai mengakhiri hidup sendiri tertuju pada Eva. Faktanya, semua itu tidaklah benar. Eva malah justru menuding suster perawatnya yang telah menghabisi nyawanya. Perlu kalian ketahui, Eva hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makan saja dia tidak mampu. Jill dan tim kebakaran jenggot, benda antik yang baru ditemukan hilang dicuri. Sementara itu, keluar dari panti, Eva dihadang oleh anggota Ordo. Hey, Eva. Where do you think you're going? You two seem like you have some stuff to figure out. What are you doing? Move!
Untung saja ada orang yang menolong Eva, kalau tidak mungkin gadis ini sudah celaka. Sekarang tekad Eva sudah bulat untuk pergi ke luar negeri. Untungnya Jesse masih menunggu, kemudian mereka pun bergegas pergi menggunakan kapal laut. Perusahaan milik Jill, ARK Tech, berambisi merealisasikan proyek mesin kuantum mereka. Mesin canggih ini bisa ke masa lalu, alam baka, atau bahkan mungkin ke akhirat. Proyek akan gagal jika benda-benda kuno jatuh ke tangan orang lain. Benda-benda kuno tersebut merupakan elemen dasar pembuatan proyek transportasi antar dimensi ini. "Kenapa kau dikejar-kejar?" tanya Jesse kepada Eva. Menjawab pertanyaan tersebut, rasanya sulit bagi Eva untuk berbohong. Dia terpaksa jujur bahwa yang dicari oleh orang-orang yang mengejarnya adalah ring misterius. Sedikit informasi, wanita yang menyerang dan wanita yang menolong Eva berasal dari satu ordo yang sama. Sebenarnya tujuan Eva dilepas agar ring tersebut tidak diambil paksa hingga menyebabkan kematian. Sementara itu, perang dingin terjadi antara pihak gereja dan ARK Tech. Pihak gereja dan Ordo Ksatria ingin mengumpulkan semua benda kuno milik mereka untuk tujuan agama, sementara ARK Tech untuk tujuan teknologi dan penelitian. Perkelahian kembali terjadi antara dua wanita dari satu ordo akibat Eva. Ksatria wanita yang sebelumnya menolong Eva menunggunya di pelabuhan. Apesnya, Eva dan Jesse tahu kalau mereka sedang ditunggu. Kedua remaja ini memilih untuk sembunyi sampai situasi kembali kondusif. Menit demi menit berlalu, si ksatria wanita gagal menemukan Eva. Sialnya lagi, dia harus kembali berhadapan dengan rekan satu ordo. Mary, begitulah nama ksatria wanita berkulit hitam ini. Pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan Eva. Rencananya Eva akan diajak dan dibawa baik-baik dari kapal. Di depan Mary, Eva tampak sangat kooperatif, tapi tidak di belakangnya. Eva dan Jesse diam-diam pergi melarikan diri. God damn it, Ava! Why are we running away? Lokasi persembunyian Eva dan Jesse berhasil ditemukan oleh ksatria. Jesse dihajar, Eva dibekuk paksa, dan Mary pun tiba di lokasi. Mary. Sekarang Eva bersama Mary. Pada saat mereka berdua istirahat di dalam gua, kedua perempuan ini terlibat debat soal ring halo. "Jika kau merasa halo adalah beban, sini biar aku bantu melepaskannya," kata Mary. Refleks, Eva mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari halo. Eva dan Mary melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah desa yang tentram, jauh dari keramaian. Orang-orang di desa tersebut tampak akrab dengan Mary dan itu wajar karena mereka memang sudah lama kenal. Setelah itu Mary menjelaskan panjang lebar soal konspirasi di gereja. Lanjut, mereka berdua mendatangi gereja di desa ini dan bertemu dengan pemimpin tempat. Eva dan Mary disambut baik, dipersilahkan tinggal di sini sampai bosan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kepala desa ini punya bisnis restoran dan Eva diminta membantunya sebagai waitress. Ketika Eva melihat ke arah meja, ada salah seorang pengunjung yang diduga telah dirasuki iblis.
Eva dan Mary mengikuti pengunjung tersebut hingga sampai ke toko roti. Penglihatan Eva tidak salah, pria yang ada di hadapannya ini benar-benar sudah dirasuki iblis. Ketika Mary membongkar kedoknya, si pria langsung menyerang. This one's gonna need a little extra encouragement. People on Satan, mass of defeat. Finish it off. Eva merasa desa ini nyaman untuk ditempati, begitu pula dengan perasaan warga di sini. Mereka sangat senang dengan kehadiran Eva. Gadis remaja ini memutuskan untuk tinggal sejenak, sementara Mary tidak bisa menerima Eva karena harus melanjutkan misi sebagai warrior. Mary sudah berkumpul dengan teman-temannya, sedangkan Eva memberanikan diri datang ke markas Jill. Awalnya security tidak mengizinkan Eva masuk dan bertemu atasannya, tapi coba lihat apa yang dilakukan Eva ketika ditolak. Want some? Sorry. It needed. Lama tidak muncul dan mumpung hari ini Kardinal Duretti tidak ada agenda lain, dia menyaksikan sesi latihan para calon kesatria. Tujuan Eva menemui Jill untuk memenuhi permintaannya sebagai pengingat. Sebelumnya Jill pernah mencari Eva melalui Jesse dan kawan-kawan. Jill penasaran dengan kesaktian yang dimiliki Eva. Tubuh gadis remaja ini pun diteliti. Menurut hasil penelitian sementara, semua kekuatan yang Eva miliki berasal dari ring halo. Satu lagi sebagai pengingat, ring ini milik malaikat. Jadi wajar saja jika Eva punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang Eva miliki ini lebih kurang seperti tokoh Wolverine dalam film X-Men. Kekuatan fisiknya 10 kali lipat manusia dewasa dan bisa menyembuhkan diri sendiri secara instan. You got it, bro? Kemudian penelitian kembali dilanjutkan, sebuah alat canggih dipasangkan di tubuh Eva. Baru diketahui kalau ring halo ini ada kaitan besar dengan teknologi karya Jill. Lantas bagaimana hasilnya? That do anything? Kau memanfaatkanku, ucap Eva kepada Jill. Tepat, sejak awal memang ia sudah curiga kalau Jill pasti sedang memanfaatkan sekaligus ingin mencabut paksa ring malaikat. Sementara itu di markas Jill tampak ada seorang bocah kecil. Tubuh si bocah bereaksi ketika melihat Eva. Di markas kesatria, Mary sudah mulai muak dengan perbedaan visi dan misi bersama rekan-rekannya. Pernyataan yang paling mengejutkan terlontar dari mulut Mary. Dia menyebut kalau Kardinal Duretti bukanlah orang baik. Tunggu, sebelum kita menghakimi Jill sebagai sosok antagonis, rupanya dia punya tujuan mulia. Teknologi yang sedang Jill kembangkan ada kaitannya dengan misi kemanusiaan. Bocah kecil yang ada di sini memiliki kelainan genetik atau DNA. Bisa dibilang bocah ini sama seperti pasien Jill. Tadinya Jill berharap kekuatan Eva bisa membantu bocah ini agar sembuh, tapi faktanya tidaklah demikian. Eva pun pamit dari sini. Eva kembali menemui Mary di markas kesatria. Mary menyampaikan kepada Eva perihal perbedaan pendapat dirinya dengan Ordo sekaligus perseteruan antara Bapak Vincent dengan Kardinal Duretti. Setelah bercerita, Mary memberikan pedang kepada Eva. Kemudian mereka sama-sama masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus misteri yang selama ini tersembunyi. Warrior nuns. All of them. There's a secret.
Right-handed chokehold. No! Eva terluka parah, lalu mengapa tubuhnya tidak bisa menyembuhkan diri sendiri? Seorang teman bernama Beatrice ikut membantu Eva berdiri dan dibawa keluar dari sini. Apes, di luar ruangan, para suster sudah siap menghadang Eva. We're not your enemy. I am the goddamn warrior! Ava! Hold on. Di dalam mobil, Mary membaca kitab kuno yang sebelumnya dibaca Eva. Berikut isi kitab tersebut. Ada rahasia yang terkubur di jantung Vatikan, kekuatan yang menambatkan iblis ke dunia kita, tapi mereka merahasiakan demi keuntungan sendiri. Itu berarti selama ini kardinal dan antek-anteknya berafiliasi dengan iblis, tapi ini baru dugaan sementara ya. Zaman dahulu kala, Arella membentuk ordo pedang yang beranggotakan para wanita. Ordo ini berdedikasi kepada gereja, sementara itu semenjak Adriel memberikan ring halo, statusnya sebagai malaikat hilang alias jadi manusia biasa. Jasadnya terkubur di bawah gedung Vatikan. Vatican City. Vincent dan kawan-kawan berencana pergi ke makam Adriel sebelum Duretti lebih dulu sampai di sana. Kalau sampai Duretti lebih dulu tiba daripada mereka, maka lingkaran atau persatuan gereja bisa hancur. Sedikit tambahan, saat ini Duretti masuk ke dalam daftar terkuat pemilihan paus. Eva CS kembali mendatangi kantor Jill. Kali ini mantan bapak, Schaefer, yang jadi tujuan mereka. Eva minta bantuan kepada Schaefer untuk menemukan makam Adriel karena mantan bapak ini paling kenal dengan wilayah Vatikan. Eva berlatih untuk menembus dinding Vatikan, sementara itu Vincent pergi menemui kenalan lamanya untuk mencari benda pendukung agar misi berjalan lancar. Tiba-tiba, wanita misterius bernama Lilith ini sampai ke kantor Jill dan... Ingatan kita kembali disegarkan dengan sosok Lilith. Wajar bila kita sedikit lupa karena wanita ini tampil tanpa penutup kepala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kok bisa wanita ini hidup lagi? Sampai dengan paragraf ini ditulis, kami belum mendapatkan jawabannya. Menengok sejenak keadaan Vincent dan Mary, setelah mendatangi dua rumah, akhirnya benda yang mereka cari ketemu, yaitu peta asli Vatikan. Schaefer yang dihubungi via pesan teks pun membenarkan keaslian peta yang ditemukan Vincent. Mendadak Lilith sakit perut, wanita yang sempat memburu Eva hingga berkelahi dengan Mary ini langsung keluar ruangan dan melihat apa yang terjadi pada fisiknya. Malam harinya Eva tidur dan bermimpi berjumpa dengan pejuang pemilik ring halo sebelumnya. Pagi harinya Eva memutuskan untuk mau fokus menjadi kesatria terakhir. Saat ini para jagoan kita sudah tiba di Roma, Italia. Eva didandani selayaknya biarawati agar mudah masuk ke Vatikan. Singkat cerita, mereka semua masuk ke dalam gereja Vatikan. Sementara para kardinal memasuki ruang altar untuk pemilihan paus, Vincent dan kawan-kawan melumpuhkan penjaga satu persatu. Di salah satu ruang, Jill menemukan sesuatu di lantai. Tanpa pikir panjang, dia langsung membawanya ke lab untuk diteliti. Jangan kalian pikir aksi menyusup kali ini berjalan mulus tanpa kontak fisik melawan orang-orang terlatih. Coba lihat adegan berikut ini, Eva CS dihadang oleh para ksatria wanita. Yang membawa Eva adalah Mother Superior. Sebelumnya, Superior ada di pihak Kardinal Duretti.
tapi sekarang sudah membelot. Tampaknya dia mulai sadar kalau Duretti tidak sebaik yang dikira. Tidak sengaja Eva melihat panggung Superion. Ternyata dulunya Superion pernah dipasangi ring halo, tapi benda ajaib itu tidak mau menyatu dengan tubuhnya. Jill langsung mencari bocah kecil yang dirawat di sini, Michael, lewat kamera pengawas. Jill sedikit panik karena bocah tersebut tidak terlihat. Rupanya dia sedang bersama Lilith. Semua sudah terlambat, kata Michael kepada Lilith. Apa maksudnya? Apakah Eva gagal menjalankan misi? Stay away. Pendek kisah, makam Adriel ditemukan. Eva masuk ke dalam dan Vincent berjaga di area luar. Tiba-tiba Lilith muncul di lokasi. Aku harus menemukan Eva, kata wanita yang hidup 2 kali ini. Dari belakang muncul Suster Crimson mengancam Lilith menggunakan senjata tajam. Bawa pemilik halo padaku atau kau akan kehilangan kepalanya, ucap Crimson kepada Vincent. Tinggal selangkah lagi Eva masuk ke makam, Lilith muncul dan menarik gadis pemegang ring halo ini. Ring halo tidak boleh masuk ke dalam makam, tegas Lilith. Mendadak Mary datang untuk mengamankan situasi. Eva, masuk ke sana sekarang. Urusan ini biar aku yang selesaikan, kata Mary sambil menodongkan senjata ke arah Lilith. Syukurlah Mary berhasil menyadarkan Lilith. Sekarang Eva bisa melenggang bebas masuk ke dalam ruang makam. Cerdas, Jill memberikan alat komunikasi nirkabel kepada Eva dan kawan-kawan. Jadi Eva bisa mendapat arahan selama menembus batu makam hingga sampai ke titik yang dituju. Sayang sekali, setibanya di dalam, Eva tidak menemukan benda yang dicari, melainkan... Adriel. Duretti. Kemenangan Duretti barusan sampai ke telinga Mary. Dia menyarankan kepada teman-teman untuk segera meledakkan tempat ini. Sementara itu, di dalam makam, Eva masih berdialog dengan Adriel. Rencananya Eva ingin mengisi ulang daya ring halo dan hanya Adriel yang bisa melakukan hal itu. Sementara para wanita menyiapkan peledak, daya ring halo di tubuh Eva diisi oleh Adriel. Tipis-tipis, sang malaikat ini menceritakan kisah masa lalu pada saat perang salib meletus. Setelah semuanya aman, malaikat memasukkan ring miliknya ke tubuh wanita pejuang yang sedang sekarat ini. Kembali ke Eva, mendadak si malaikat menunjukkan kedok aslinya. Michael sepertinya punya indera keenam. Sejak tadi perilaku dan perkataannya seolah menunjukkan kalau Eva dan kawan-kawan pasti gagal dalam misi ini. Tiba-tiba alat teleportasi milik Jill bereaksi dan Michael pergi masuk ke sana.
Duretti keluar ke teras dan menyampaikan pidatonya. Baru 1-2 patah kata, tiba-tiba ledakan terjadi. Sementara itu, Beatrice dan Mary masuk ke dalam makam untuk menyelamatkan Eva. Superior menuding Duretti sebagai dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Kesakralan Ordo dinodai, dan Duretti juga menjadi sutradara di balik kematian pemilik ring sebelum Eva, Shannon. Tujuannya apalagi kalau bukan ring halo. Setelah berhasil keluar, Eva menjelaskan kepada teman-temannya kalau yang ditemui dalam makam bukanlah Adriel, melainkan iblis. Vincent maju menghadapi pria yang disebut sebagai iblis tersebut. Wajah mereka mendekat seperti membisikkan sesuatu, tapi tidak terdengar dialog apapun. Mary yang sudah merasa sangat emosi ingin menghajar iblis, tapi dihadang oleh teman-temannya. Tiba-tiba Lilith muncul. "Sekarang aku tahu siapa dirimu. Kau tidak lebih dari seorang pencuri," ucap Lilith lantang. Gawat, meski kepalanya ditancap benda tajam, namun si iblis ini belum mati. Melihat hal tersebut, Eva memberanikan diri untuk menghadapinya. Begitu juga dengan sang warrior, Mary. And this life or the next. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!